pernah jadi produser Iya, juga? aku produser liputan, produser program berita kriminal Booster juga pernah, program liputan 6 siang juga, terus liputan 6 malam, paling lama di liputan 6 malam. Jadi Aha. produsernya juga, presenternya juga, terus koordinator presenter juga, terus koordinator wardrobe, koordinator makeup artis, terus bagian rekrutmen juga, audisi mahasiswa-mahasiswa, calon-calon reporter dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh, dari Medan, sampai di Bali, sampai di mana-mana. 1 tahun tuh gue audisi orang 1.000 orang lebih. Karena satu kota rata-rata tuh 200 orang, ada yang 250, apalagi Surabaya, Bandung, Medan, Semarang itu pesertanya tuh kan ratusan gitu. Sampai bebusa deh. Nah itu bagian dari kerjaan gue. Jadi gue bukan kerja itu tidak hanya sebagai news presenter aja, sebagai news anchor aja. Gue juga merangkap. Jadi satu untuk semua, lu harus bisa semuanya. Makeup juga ikut termasuk sendiri? Ada tim makeup atau lo sendiri? Ada makeup. Tapi kan aku dari waktu pendidikan dulu, aku udah belajar bagaimana harus bisa make up dalam kondisi darurat, dalam kondisi apapun juga lu harus bisa touch up sendiri. Kalau laki kan nggak simple kan, nggak ribet. Gue kan nggak perlu ngeblos sana ngeblos ini. Dan orang touch up jadi. Kalau gue tugas malam kan biasa siaran kan sampai jam 12 malam gitu. Kasihan kan makeup artisnya kan perempuan-perempuan. Kasihan kalau kerja sampai malam. Kasihan gue bilang nanti pulang malam nanti berisiko kan. Pernah ada salah satu makeup artis dari TV sebelah pulang kan dikira hostes pulang malam, di maki-maki dan segala macam. Pernah dikira apa gitu, perempuan malam gitu segala macam. Jadi gue bilang ini jam 9 kamu pulang ya, udah gak apa-apa, gue make up sendiri. Jadi selama gue siaran malam tuh gue make up sendiri. Jadi perias make up artisnya, oh kalau Bang Jeremy siaran kita aman, kita pulang duluan. Ya gue kan kasihan, gue kan punya saudara perempuan, kalau bekerja malam pulang pagi kayak orang kerja di nightclub gitu ya. Mau liputan 6 malam, lu pernah bikin sensasi dengan opening ala Jeremy Teti dan akhirnya fenomenal lah ya. Antuh. Itu ceritanya panjang. Gimana bro? Melihat, begini, ya gue ini presenter kalau malam hari itu rata-rata adalah wanita semua. Di semua stasiun TV lihat aja siaran berita kalau malam hari perempuan cantik, seksi semua, baju kadang setali, 2 tali kayak gitu. Nah gue apa kabar? Udah laki tua lagi, agak-agak dol-dol dikit gitu baut-bautnya. Nah gue harus bagaimana gitu loh? Trik diri gue gitu loh. Gimana caranya biar orang bisa nonton gue juga. Nah berita-berita gue pilih-pilih yang berita-berita lifestyle, semua berita-berita luar negeri, banyak kan dalam negeri juga gue selalu berita lifestyle dan segala macam. Akhirnya gue ingin gimana caranya ya. Sementara di TV sebelah tuh waktu itu zaman Vega Darwanti, Ayu Ting Ting, apa segala macam yang jual BlackBerry, BlackBerry. Itu kan di TV sebelah. Hotline ya. Yang jualan-jualan itu malam-malam hari jualan BlackBerry itu. Gue inget banget tuh, itu kompetitor malam hari, aduh gimana, pasti orang kan nonton mereka kan tuh, perempuan cantik gitu, yang baju setali-setali itu. Nah gue yang harus melakukan sesuatu, apa ya gue harus, gue bermain dengan intonasi gue, dengan gaya gue dan segala. Halo, selamat malam, apa kabar Anda? Sudah tidur belum? Belum kan? Pasti nungguin saya ya. Anda punya masalah nggak hari ini? Kalau punya masalah sama, saya juga punya masalah. Jadi Anda tidak sendiri, ada saya Jeremy Teti yang selalu setia menemani tidur malam Anda. Kita mulai berita pertama di Liputan Malam. Begitu. Jadi gue ajak penonton merasa dia itu bagian dari, jadi gue berkomunikasi dengan mereka secara langsung. Kan orang nonton TV jam 12 malam kan udah di kamar, TV kamar semua, udah sambil leha-leha gitu, udah berpelukan lah apalah gitu, kan sambil nonton berita kayak gitu. Padahal beritanya kan sama aja, udah berita yang malam udah hampir sama semua gitu. Gimana caranya gue bikin sesuatu, dan ternyata responnya luar biasa. Share gue paling tinggi kalau gue siaran malam.
Siaran malam itu pernah setelah gue resign, gue tanya jadi bintang tamu di acaranya Tukul. Waktu itu Tukul juga bilang gitu, liputan SCTV nanti malam hari yang siaran Joy Astro apa Jeremy Teti. Kenapa? Kalau Jeremy Teti kita siap-siap aja terkapar semua katanya share-nya. Kalau Joy Astro kita bisa bersaing. Jadi ternyata mereka memperhitungkan gue siaran malam, program-program malam hari di TV-TV tetangga gitu. Gue taunya setelah udah jadi bintang tamu di mana-mana, jadi pemain di mana-mana, mereka cerita seperti itu. Nah, lu dengan opening ala lu tadi tengah malam, besok ditegur nggak sama bos? Itulah. Tidak hanya opening, closingnya juga. Terus berita-berita yang nggak penting, berita-berita nggak seru, gue komentarin semua. Jadi gimana caranya gue menghidupkan program gue yang setengah jam ini jadi sesuatu yang berbeda, unik dengan program-program TV lain hari di malam hari. Dan share-nya bisa tembus 40. 20-30 itu udah biasa sampai 40. Kompetitor gue tuh adalah sepak bola. Kalau di sepak bola ya udah menyerah tanpa syarat deh, angkat tangan. Kalau di sepak bola kompetitornya susah. Itu kan tontonan nomor 1 dunia kan. Nah disitulah bos juga bilang gini, cukup ya. Jeremy Teti cukup 1 di SCTV, jangan ada Jeremy yang lain. Nggak boleh niru gaya gue. Harus menciptakan, meng-create diri Anda jadi berbeda dengan Jeremy Teti. Anak-anak mulai niru gue. Halo, selamat malam, salam SCTV. Mereka niru gaya gue, nggak boleh. Dimarahin sama owner. Nggak boleh niru. Harus menciptakan style sendiri. Begitu ceritanya. Berarti nggak ditegur ya? Ditegur, tapi tegur manis. Cukup kamu aja. Jangan, nggak boleh. Tegurnya pakai halusan ya? Oh, bahasanya halus. Pernah juga siaran malam. Gue nggak tahu kan, biasa kalau hari libur tanggal merah gitu, kalau gue masuk gue siaran malam gue pakai celana pendek. Gue tahu ternyata bocor. Kameramen kan ada satu kamera samping sini, satu master dari depan dan satu untuk close up. Yang dari samping untuk opening itu dia nggak tahu, dia ambil kelihatan paha gue. Ya Allah Tuhan, mampus lah besok gue. Jeremy Teti siaran pakai celana pendek. Pernah gue pakai celana sobek-sobek gitu juga, pakai jeans belel gitu. Itu juga hari libur. Orang pada libur semua, kita kan juga santai kan, masukin kaki di bawah dalam meja gue, jadi nggak kelihatan kan, cuma kelihatan sepinggang kepala doang. Ini ternyata kameramennya nakal, dengan nakal apa ngantuk gue juga nggak tahu. Kelihatan kan, bang, tadi kata nih ownernya nonton, owner SCTV lo nonton, itu tayang sekitar jam 1, dapat surat cinta lah gue dari owner. Jeremy Teti, kamu paling senior, kamu berikan contoh yang baik buat junior-juniormu. Aduh Tuhan, gue salah apa, dosa apa? Baca, kamu siaran menggunakan celana sobek atau pakai celana pendek? Aduh Tuhan, ternyata ketahuan. Terus gue balas gini, gue bilang gini, Bapak malam-malam jam 1 malam dari mana Bapak? Kok nonton aku jam 1 malam? Aku tiap malam menonton kamu. Aduh, langsung gue bangganya minta ampun. Owner nonton gue malam hari jam 1 malam. Bapak jam 1 malam pulang dari mana? Gue kan mancing ala-ala bercanda gitu. Ya saya kan tiap malam nonton kamu. Aduh, itu gue bangga sebangga-bangganya umat. Itu jadi terus ada rencana mau masuk ke TV lain setelah itu? Nggak ada? Harga cocok ya, kenapa tidak? Iya ya. Tergantung ya. Kita kerja realistis aja kali. Gue udah tuir kayak gini. Atau mungkin bikin sekolah presenter apa gitu. Ada planning situ? Pernah sih, gue pernah banyak yang minta seperti itu juga. Aduh, gue mau udah capek, udah kerja 20-an tahun kerja kayak gitu, bolak-balik dan hadapan dengan kamera, ngurus naskah, ngurus berita, dubbing, ngedit naskah, ngedit gambar dan segala macam. Sama aja gue ulang lagi pekerjaan gue yang dulu, gue bilang gitu. Gue harus keluar dari zona itu. Jadi gue harus keluar dan gue harus menikmati hidup gue sekarang. Di sisa hidupku ini, sisa hidup. Tapi gini lah bro, lu sekian tahun di SCTV lumayan udah tajir lah, cukup kali ya. Gak bisa, Anda jadi karyawan, mana ada karyawan yang tajir. Jadi pengusaha baru tajir. Oh gitu. Makanya gue bilang, jadi aku ke junior, kalian jangan bermimpi jadi news presenter, jadi reporter, terus kalian bisa kaya dan terkenal. Enggak, gue bilang gitu. 1-2 orang aja, mungkin dia dapat lotre, kali dia menang sahamnya terjual, atau dia dapat ini segala macam, dan segala itu mungkin bisa. Gue bilang, jadi karyawan mau kaya nggak mungkin lu jualan narkoba baru kaya. Jangan jual diri ya.
Anak-anak sekarang tuh anak-anak sekarang tuh bermimpi, jadi presenter nanti terkenal dan kaya. Enggak, lu kerja gaji bulanan. Selama lu terima gaji bulanan, gimana lu bisa kaya? Kecuali lu punya usaha sampingan, lu punya apalah kayak gitu di luar daripada pekerjaan itu. Kalau jadi karyawan ya terima nasib, sebulan sekali gaji. Kalau gue kan ngamen kemana-mana sekarang. Oh iya benar. Sekarang lu ada di program lawak lah, program inilah, program itulah. Gue mah apa aja deh, yang penting bayarnya cash. Transfernya cepat. Yang penting transfernya cepat. Yoi. Tapi nggak pernah ada masalah dengan lu yang sekarang ya mungkin agak sedikit menyeberang ya dari profesi yang sebelumnya. Ada masalah? Di awal karir, waktu awal-awal mulai terjun ke dunia entertainment, memang itu perjuangan batin yang luar biasa, ya sesuatu yang baru. Sebenarnya nggak bilang baru-baru banget juga, karena sebelumnya gue juga pernah bermain morning show gitu dengan Donna Agnesia sama Darius tuh, lumayan kita sekitar 6 bulan tuh stripping, jadi sekitar lumayan lah ratusan episode juga. Tapi waktu itu kan masih karyawan, tapi bermainnya cuma 1-2 segmen aja. Sekarang kan totalitas, Anda membawa diri Anda sendiri, bagaimana kehadiranmu tidak semua orang suka gitu loh. Jadi kehadiran Anda di salah satu program atau apa, kalau saat itu kan aku pendatang baru, tidak semua orang suka, orang merasa ini ancaman, orang merasa ini monster dan segala macam, ya udah. Jadi ada yang nggak suka, ada yang suka, ya kayak gitu. Di depan kita mau manis-manis, di belakang nombak gitu. Lu juga pernah satu tim sama Uya Kuya gue lihat. Oh iya, aku lama sama Uya Kuya. Lumayan tuh ratusan episode, lumayan satu hari 3 episode soalnya. Jadi cukup lama tuh sekitar hampir 1 tahun lah. Sekarang ini lu under PH tertentu nggak sih? Enggak, aku dari dulu sendiri, aku bermain sendiri, single fighter, aku handle diriku sendiri. Karena aku merasa, lah gue punya anak buah aja di Liputan 6 aja puluhan orang, gimana gue bisa ngurus mereka tiap bulan, schedulein mereka selama sebulan, masa schedulein diri sendiri nggak bisa. Nah itu, jadi aku merasa siap dengan itu. Tapi ada manajer yang memanage job-job lu? Enggak sendiri semuanya. Hebat. Sendiri semuanya, dari warga semua aku handle sendiri kok. Udah terbiasa mungkin ya, karena aku kerja dulu juga begitu. Ya Anda harus bisa, Anda harus mandiri dalam bekerja. Memang ada teamwork, tapi saat teamwork ya setelah itu Anda memanage diri sendiri. Keren. Ini ibaratnya kalau orang tua lu tuh single parent kali ya, bapak juga, ibu juga. Jendes ya, iya, dudes juga iya. Jendes juga, dudes juga. Bener, ember banget. Terus gini bro, dulu kan ada liputan 6 Ghost to Campus ya? 6 tahun apa 7 tahun, dari awal-awal pertama kali. Aku ingat pertama kali tahun 96, 97. Jadi Ghost to Campus, kalau dulu kita Ghost to diskotik juga pernah loh. Jadi kita cari talent baru tuh ke mall-mall. Ghost to, bukan ke kampus dulu, ke mall. Bayu Setiono yang presenter sekarang di Kompas TV pagi, itu dulu kita dapatnya di mana? Di Blok M Mall. Di audisi jadi macam-macam, ada yang di Senayan City aja, aku pernah juga, aku keliling. Pokoknya patokan seseorang tuh kalau dia punya magnet, dia punya daya tarik luar biasa, suruh dia jalan di mall. Berapa orang yang melihat dia sampai nengok ini, berarti dia punya magnet yang luar biasa. Itu tesnya, cara mengetes orang itu punya daya tarik enggak. Nah, aku melakukan itu di Senayan City. Presenter-presenterku ada situ. Ayo kita syuting di Senayan City. Ada orang nengok nggak anak-anak gue gitu caranya. Terus ngaudisi orang juga gitu. Kita jalan di mall, kita lihat dari jarak jauh. Kagak ada yang nengok ya. Anda tidak menarik. Untuk seorang presenter syaratnya selain good looking dan bisa ngomong, apalagi sih? Apa harus ngondek? Ngondek banyak banget ya. Maksud gue nanya apa sih syaratnya?
Syaratnya ya pastinya Anda punya pendidikan yang bagus, minimal S1. Sekarang udah banyak yang S2 dan segala macam, dan pasti Anda punya wawasan. Dalam negeri, internasional, Anda harus menguasai. Jadi orang ngomong apa aja Anda bisa nyambung gitu loh. Lu mau berita tentang, ayo kita bicara tentang Hamas, hayo. Kita bicara tentang Timur Timur, hayo. Kita bicara tentang banjir di Jakarta, hayo. Jadi Anda harus serba bisa dan mau bekerja keras dan siap mental. Karena yang datang pengen baju tampil, gue pengen jadi presenter, gue nggak mau jadi reporter, ntar kena panas, kena ini. Banyak yang kayak gitu. Masuk seminggu resign, ada yang 3 minggu keluar. Halo, lu pikir stasiun TV punya bapak lu, nenek moyang lu kali? Lu datang, lu tinggal milih. Tapi ada juga titipan dewa dewi. Nah, ada titipan dewa dewi itu siap. Jeremy, kayaknya saya percaya deh dengan taste Anda bisa meng-create anak ini jadi seseorang, jadi sesuatu. Terima kasih. Jadi guru, meng-create orang, anak baru yang dititip sana sini untuk jadi presenter. Tapi tidak ada yang tahan lama. Karena aku lihat kalau mereka dari hati ingin jadi jurnalis itu bukan seperti orang mau jadi karyawan di bank atau di apa, di entertainment, beda. Lu harus bekerja jadi reporter di lapangan, lu pergi meliput di lapangan dan segala macam. Pulang Anda bikin naskah, bikin berita dan segala macam. Anda harus editing bersama editor, gambarmu apa aja, apa berita menaskahmu sesuai dengan gambar yang ada apa tidak. Dan setelah itu Anda harus dubbing beritanya, dan berita itu Anda pertanggungjawaban kepada produser, layak ditayang apa tidak gitu. Nah itu anak-anak sekarang kan banter, masuk cantik datang mau, gue pengen jadi presenter, siapa ye? Situ oke, yang oke juga banyak kali gitu. Nah itu anak sekarang maunya instan, mereka maunya terkenal instan. Aduh, gue enggak mau jadi reporter, nanti panas, liputan demonstrasi udah ketimpuk. Itu bagian dari drama perjalanan karir Anda yang harus Anda lewati. Nah itu, jadi buat milenial sekarang, mereka bikin jadi news anchor. Jadi news anchor Anda jangan berharap untuk jadi kaya banget, enggak. Cukup lah punya rumah, punya mobil lah, punya investasi dikit-dikit, bisa lah. Tapi untuk kaya-kaya banget, enggak. Mending lu jadi YouTuber kayak, lu jadi apa kayak, jualan apa kayak, jualan pisang goreng kayak, jualan tempe. Jahat banget gitu. Ya iyalah, go straight to the point. Yes. Jadi anak-anak sekarang tuh maunya begitu, maunya instan. Beda sama generasi tahun 90-an, semua by proses. Semua itu ada prosesnya untuk menuju ke puncak asmara itu. Jadi mereka maunya instan. Ada yang model-model ini, putri ini, putra ini, putra itu, master ini, mesis itu datang. Maunya mentor, maunya datang makeup, pas suruh makeup langsung siapa Anda? Lu mau jadi presenter, lu harus ke lapangan dulu. Gue 7 tahun jadi reporter di lapangan. Macam gue udah harus panasan ya. Bukan panasan, banjir segala macam, tsunami dan segala macam. Gue udah semua tsunami di Aceh bagaimana. Semua hukum kriminal, sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum kriminal, olahraga, lifestyle, semua gue udah makan. Nah, anak sekarang enggak milih-milih. Liputannya ke hotel aja deh, yang seminar-seminar ekonomi, kan makan enak kan di hotel. Seminar dengan menteri ini yang acaranya di gedung-gedung, di hotel-hotel. Zaman dulu maaf. Anda harus siap ditempatkan di mana saja, harus siap. Hunting malam, kalau sekarang kan nggak ada reporter hunting malam. Kalau gue zaman dulu, malam hari kalau nggak ada siaran pagi, gue malam harus masuk dari jam berapa tuh? Jam 8 malam, jam 9 malam, gue udah standby di kantor dan pulang pagi jam 7. Dan itu hunting keliling Jakarta. Ntar gue markasnya, gue di Gultiknya Blok M, nongkrongnya di sana. Kalau enggak gue di Sarina, kalau gue lebih suka di Sarina sih, kan cuci mata sekalian. Dari situ bermonitor, dari situ gue monitor. Paham lah. Paham lah, ya sudah. Nah di situ baru memantau HT polisi, HT pemadam kebakaran. Ada kebakaran di mana malam hari ini? Terus ada kasus di mana, ada kejadian di mana? Langsung kita meluncur ke sana. Zaman dulu kan nggak macet-macet banget kan, jadi gitu lah. Liputan dari Tangerang, gue bisa pindah ke Bekasi, pernah dari Tanjung Priok, ntar gue meliput ke Bogor, itu udah hal yang biasa zaman dulu. Zaman dulu kan modal pager. Iya, benar pager. Jadi kemana-mana bawa uang segepok, uang koin segepok itu, gope-gopean itu buat cari telepon umum untuk tolong dong pager dong ke ini nomor ini, gue dapat berita ini. Kayak gitu zaman dulu pakai pager. Kalau gue pakai polisi.
pakai HT, kalau jaraknya yang udah dekat-dekat kantor pakai HT. Kalau enggak ya pager modalnya, bawa uang segepok di tas. Berarti lu zaman tradisional ya? Bukan tradisional, zaman batu. Iyalah pakai koin-koin gitu kan, gila. Iya. Zaman masih pager, isi call, gue ingat banget. Dari kantor. Kita dulu kayak gitu. Belum ada handphone. Ya. Handphone tuh 9 berapa ya? 97 apa 98 ya? Baru punya handphone. 98 apa 99 kayaknya baru bisa beli handphone. Handphone masih mahal, yang 16 juta, 17 juta itu sakit jiwa kan. Yang pertama kali. Ada piala Panasonic. Ini trofi itu Panasonic yang paling atas, itu trofi Panasonic Award. Nah, gue pernah nominasi 6 kali baru menang. Bagiannya tiap tahun pengumuman. Jadi Mitati nominasi Panasonic Award kategori News Presenter, kategori nominasi melulu kapan menangnya. Lo emang spesialis nominasi. Oke, kategori presenter berita dan talk show berita yang terfavorit di Panasonic Global Awards ke-17 tahun ini adalah Jeremy Teti. Einstein 2014 2014 baru dapat itu. Kayaknya orang kasihan gue kali ya, nominasi terusin orang sampai keluar juga masa nggak menang. Menang gue akhirnya. Setelah resign baru menang. Kayaknya orang pada pemirsa kasihan kali ya. Apa mungkin karena gue muncul di sejumlah stasiun televisi jadi orang lebih kenal gue kali. Kesana mah gue ban aja gue masuk semua, mungkin dari situ orang mulai kenal gue. Tapi ada yang unik setelah lu keluar dari Liputan 6, lu sempat beberapa bulan vakum, tiba-tiba muncul dengan tampilan yang beda, yang wow, yang unik. Itu gimana ide itu? Saya harus meng-create diri saya harus unik dibanding orang lain, dengan artis-artis yang lain. Kan style gue adalah saya seorang news presenter. Kalau gue ngomong aja kan harus terstruktur segala macam semuanya, harus tertata bahasanya dan segala macam. Kan gue harus menjaga itu, itu bagian dari karakter gue yang gue jual. Nah, bagaimana caranya karakter itu yang serius? Gue packagingnya dengan kemasan, dengan wardrobe, dengan style dan segala macam, fashion stylenya harus bermain full color. Itu mulai dengan Uya-Uya pertama kali. Iya. Uya-Uya kan tahu sendiri merah kuning hijau kayak pelangi kan. Nah, gue juga niru dia dari situ. Sebenarnya gue sama Uya kan kita satu program, udah kayaknya Uya sepatunya merah, ntar baju celananya koneng, ntar jaketnya hijau, udah kita mangkal di lampu merah yuk. Dari situ gue merasa lebih nyaman, lebih pede. Kalau dulu kan klasik banget, terus dia kalau pakai jas untuk berita kan yang warna-warna gitu-gitu aja, warna hitam, ya coklat, ya udah paling banter abu-abu, gak ada yang berani aneh-aneh kan, mana ada jas warna merah buat siaran kalau nggak diusir nanti. Kalau dasi bisa warna pink boleh. Nah disitu jadi gue create penampilan gue sendiri, nggak pakai fashion stylist dan macam, gue belajar sendiri. Lu sekian lama di Liputan 6 atau di SCTV, siapa penyiar favorit lu untuk lokal? Enggak, aku sebenarnya idolanya bukan dari SCTV atau dan segala macam. Saya tuh idolanya penyiar TVRI. Siapa tuh? Itu tuh mereka menjadi idola saya, Bapak Yasir Denhas, Bapak Idrus, Maxo Pakoa, segala macam. Adi Tama, terus Ikan Yan Partawijaya itu udah bermimpi. Nah, buat yang Partawijaya, ya tahulah yang presenter TV di zaman dulu, bagaimana mereka bisa keliling dunia dengan Pak Harto naik pesawat pribadi keliling dengan pesawat kepresidenan, bisa wawancara, bisa makan bareng presiden. Itu gue tuh mimpi gue banget dari zaman kecil. Gue lihat ya Tuhan, orang kok bisa seperti mereka, pintar banget ya, bisa ikut dengan presiden keliling dunia, antara mana di berbagai negara ikut terus. Nah itu mimpi gue dari kecil, dari zaman SMP. Nah itu dari situ jadi idola. Gue tiap hari wajib nonton siaran berita nasional jam 8 malam, jam 7 malam. Kalau di Indonesia Tengah itu jam 8 malam. Sama presenter TVRI zaman itu tahun 80-an. Tuti Aditama ya, Tuti Aditama, Anita Rahman. Tuti Aditama, Anita Rahman. Nah, Mariana Ramelan.
betul Mariana Ramla. Nah waktu kita di ini juga, waktu aku udah jadi news presenter di Liputan 6, yang koreksi kita ada timnya dari TVRI, mereka yang menilai. Gitu. Mereka nilai ini evaluasi kita setiap hari. Ada presenter yang suaranya ke Scooby-Doo itu dipisahin, ada. Ini muka cantik tapi suaranya Scooby-Doo. Kalau gue untung suara gue aman gitu loh. Mungkin muka gue aja kalau agak deso-deso gimana kan, tapi kan bisa Okay. Yang penting suara gue aman gitu loh. Nah itu, jadi penilaiannya dari TVRI juga waktu itu. Jadi mereka yang memberikan masukan. Terus latihan dubbing, bagaimana cara baca narasi dan segala macam, itu diajarin semua. Jadi latihan dubbing, lu rekam ya RRI. Gue disuruh tugasnya sampai jam 3 sore nggak boleh makan. Terus rekam, masih pakai kaset recorder tuh, rekam siaran RRI. Kemudian siaran, terus rekam suara gue di jam 3 sore belum makan, harus powernya harus tetap kuat, stabil, baca tuh Kompas, bayangin aja tulisan kecil-kecil gitu, baca gitu. Setengah halaman tuh, baca satu artikel sampai habis, itu tesnya seperti itu. Bagaimana Anda tetap stabil, artikulasimu tetap jelas, penyampaian Anda jelas, dan jarak 10 meter orang harus mendengar suara dengan jelas. Dulu begitu, tesnya seperti itu. Terus untuk honest pun, untuk belajar live report dan segala, gue ditempatkan di mana? Di Bundaran HI. Naik di atas mobil Kijang SCTV itu yang ada kerangkeng besi di atasnya. Itu yang bukti. Itu ada kerangkeng di atas itu. Gue naik di atas, pokoknya pegangan dan segala macam. Lu harus berdiri, nanti mobil itu putar Bundaran HI dan lu live report di situ. Gimana di orang, terus di Semanggi juga gue pernah di jembatan Semanggi tengah-tengah situ panas-panas yang bolong jam 12 siang, sana pergi Semanggi latihan, ayo latihan live report di tengah banyak orang, di depan mall, di Blok M sana, ayo latihan depan situ. Bagaimana Anda sekarang lagi live report itu latihan loh, latihan aja tuh harus di banyak orang, jadi mengelatih mental dan segala macam kita, gimana dilihatin orang, dijutekin orang dan segala macam. Lu harus tetap fokus dengan kamera, dengan berita yang Anda sampaikan. Dulu perjuangan berat banget. Kalau anak sekarang kan main enak, udah latihan aja, langsung aja dalam studio. Kita boro-boro dulu. Modal cocok doang, udah pede ya. Sekarang ada kamera selfie, mah enak. Tuh zaman dulu kita kan belajar cermin. Gue belajar ke orang gila. Pertama ngomong depan cermin, bla 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 tuh depan cermin sambil lihat diri, ekspresi dan segala macam, artikulasi. Belajar gila sampai ibu kos gue waktu itu gue masih di Surabaya. Itu Mas Jeremy kayaknya agak rada-rada kali ya. Kenapa? Mas Cermin tuh ngomong sendiri. Ibu kos gue lihat gue. Itu tuh ada rada-rada kali ya. Masa sama Cermin ngomong dewek tuh. Iya betul-betul pengalaman. Itu prosesnya seperti itu. Tapi pekerjaan seperti itu berhubungan dengan kamera mulu tiap hari. Apa ada budget dari kantor buat facial, buat apa? Oh, ada. Jadi kita dapat sekarang istilahnya endorse gitu ya. Jadi kita tinggal ke mana, nanti ada saluran perawatan sini, nanti di sini untuk rambut, untuk ini, kulit muka. Dari zaman dulu udah laseran dan segala macam udah gua alamin semua. Tarik benang juga kali sekarang ya? Kenapa? Tarik benang juga kali lo? Enggak, gue tarik saraf. Belum ada kali teknologi itu zaman dulu, belum ada. Tapi lu nggak ada operasian ya? Gue mau ciptaan Tuhan, bukan ciptaan dokter kali. Iya, lu masih awet lu, gue lihat. Masih ori gue, lu mah tahu dong maskernya apa dulu. Iya, nggak ada. Hidung lu juga masih ori, gue lihat. Iya, ori semua lah. Ada kelakuan yang aneh. Itu udah takdir lah ya. Oh iya, dengan kelakuan yang aneh tadi. Zaman lu di SCTV ada yang mandang sebelah mata nggak sih? Itu hal yang biasa. Anda bekerja di mana pun juga, di corporate, di perusahaan apa, di redaksi mana pun juga, ingat tidak semua orang suka dengan Anda. Ya, ada di depan kita omong manis-manis, ternyata ini adalah kompetitor gue. Bagaimana gue singkirkan dia? Gue pernah alami masa-masa seperti itu. Gue pernah loh sekitar 2 tahun gue nggak dikasih kerjaan. Gaji pernah hanya siap pagi. Tidak pergi ngeliput ke lapangan, masih reporter dulu. Jadi habis siaran pagi ya udah, lu nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah pergi ngeliput dan segala macam. Gue kan nggak enak dong orang lain, reporter lain pergi liputan. Masa gue habis siaran gue langsung suruh pulang. Masa jam 7 pagi, jam 8 pagi gue suruh pulang rumah. Pernah gue alamin itu sekitar berapa tahun. Gue merasa terus tidak kasih siaran.
nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada gempa, nggak ada tsunami, nggak ada puting beliung yang datang. Tiba-tiba nama gue tidak ada di daftar presenter untuk siaran. Nah, gue bukan tipe orang penjilat, gue bukan tipe orang yang peminta-minta, pengemis, tangan gue di bawah, minta dong tolonglah aku, kasihanilah aku, berilah aku siaran. No, it's not me. Nah, saya begitu. Saya bilang, gue bukan tipe penjilat. Lu mau pengganti pemimpin redaksi siapakah pemilik perusahaan siapa? Gue tak ganti, gue tetap stabil. Gue bekerja profesional sesuai dengan job description-nya saya. Nah, di situ ada yang nggak suka mungkin atau bagaimana tiba-tiba gue out gitu dari daftar presenter. Ya udah gue aja kerja liputan-liputan ke lapangan aja. Dan suatu ketika setelah itu sudah kantor di Senayan City, owner SCTV, kebetulan satu lift sama aku pas mau turun dari lantai 9. Jeremy, kayaknya sudah lama saya tidak pernah melihat Anda siaran. Saya prajurit, saya siap perintah atas perintah komandan. Saya jawabnya kayak gitu. Gue kan tugas di militer lama, jadi gue tahu. Okay. Saya prajurit, saya siap terima perintah dari komandan. Dari situ, mulailah sudah, gue mulai kembali siaran. Gue bilang, gue juga nggak tahu usaha apa. Apa karena baut-baut gue mulai longgar saat itu, jadi gue nggak dikasih siaran, atau mungkin orang melihat dari sisi yang lain atau apa, kayaknya orang ini tidak layak untuk siar, mungkin karena udah tua atau segala macam. Ya, gue nggak tahu. Gitu ada pemberitahuan, ini nggak ada pemberitahuan sama sekali. Tiba-tiba Anda hilang dari layar. Kalau gue jadi koordinator presenter kan pernah sekitar 6 tahun 7 tahun terakhir gue megang kan. Kalau presenternya bermasalah, datang terlambat, 5 menit gue datang siaran terlambat sama aja Anda tidak datang siaran. Dan itu sanksinya adalah 1 bulan Anda hilang dari daftar presenter. Anda tidak liputan, tidak siaran. Dan Anda kegemukan, Anda kalau badan udah mulai melebar ke kiri ke kanan udah nggak jelas, udah nggak proporsional. Tahu sendiri kamera itu kan jahanam banget. Muka kita lebar ke kiri ke kanan 2 cm kan. Nah, kalau kegemukan, Anda out dulu, pergi diet, olahraga dan segala macam sampai betul-betul proporsional. Kekurusan juga ada juga salah satu teman cewek, aduh teman baik dan segala macam. Anak itu kurus, cantik, pintar dan segala macam, dia dosen juga di beberapa universitas. Tapi mohon maaf lahir batin, Anda terlalu kurus, layaknya model-model zaman dulu yang kayak triplek kering kayak gitu. Ya gimana? Owner maunya betul-betul kita harus proporsional gitu. Sering ke ini juga dong berarti? Ke Musro, ke Fire, ke Tanamur. Gue zaman Tanamur angkatan Tanamur gue. paling ya. Naik-naiknya atas lu maju udah gini gitu. Kalau pakai tiang gitu, asik. Pokoknya di yang balkon-balkon yang pakai tali-tali. Yang betul melintir situ. Oh, gue udah naik, pernah kena gerebek di situ. Oh ya. Gue pernah kena gerebek di